Yuk, mulai ya. Selalu ingin disebut menang di mata orang lain. Ada nggak? Gitu. Tambah lagi. Rasa kecewa mengajarkan tentang batas yang harus dijaga. Ada? Pernah kecewa? Nah, tetapi jangan mendalam. Dijaga, jangan terlalu mendalam, itu kesadaran. Oke, lanjut ya. Kemenangan adalah pengakuan dari luar. Ada enggak? Semua pertempuran harus dimenangkan. Ada enggak? Semua ekspektasi harus dikejar. Ada enggak? Menjaga batas dan harga diri. Pikiran, ada enggak? Selalu kan, ini pencemaran nama baik. Memang namamu harus dicemarkan. Ya, bergerak lebih cepat tetapi tidak pernah merasa sampai. Ada enggak? Hidup dikendalikan oleh harus. Ada enggak? Sering mengatakan harus. Sering apa tidak? Mulai jujur ya. Rasa kehilangan mengajarkan tentang bagaimana cara menghargai kehadiran. Sudah ada? Kok lemes? Satu langkah mundur yang didasari kesadaran lebih baik daripada 10 langkah yang didorong oleh amarah. Gitu enggak? Ingin menang di mata diri sendiri. Mulai Pak Baliut. Ingin menang di mata diri sendiri. Apa itu? Ya, kesadaran. Contoh mengalah untuk menang. Itu kesadaran, ya. Menjaga agar selalu tenang. Suka begitu? Oke. Hidup dikendalikan oleh angin. Pikiran, ya. Oke. Kemenangan adalah jiwa yang tetap tenang meski tidak ada tepuk tangan. Gitu enggak? Mengajarkan seni menerima bahwa tidak semua hal harus digenggam erat. Ya. Jadi belajar seni menerima, tidak semua hal harus digenggam erat. Oke? Kesadaran ya? Sudah dimiliki? Alhamdulillah. Mengajarkan bahwa melepaskan membawa ke arah yang lebih baik. Sudah melepaskan. Seberapa tenang aku menjalani hari-hariku? Kesadaran. Ya, sudah begitu belum? Ingin mengontrol segalanya karena takut kehilangan kendali. Gitu apa tidak? Oh, ngaku. Bagus ya. Segala hal harus sesuai dengan rencana, jika tidak akan merasa terancam. Gitu enggak? Kalau tidak sesuai dengan rencana marah-marah enggak? Berapa banyak yang aku punya? Kira, gitu apa tidak? Makin jelas ya. Oke. Nah, buka matanya. Sekarang sudah bisa ya mendengarkan. Dari latihan ini langsung tahu, oh ini produk kesadaran, ini produk pikiran, ini produk kesadaran, ini produk pikiran. Nah tinggal nanti ditoli. Banyakan mana? Kan Bapak Ibu sudah punya keterampilan membedakan. Ini dari kesadaran, ini dari pikiran. Boleh nanti diulang lagi. Di YouTube diulang lagi. Tapi sambil ditoli. Nanti di atasnya tulis kesadaran, pikiran. Nah pertama bisa membedakan, ini kesadaran, ini pikiran, bisa membedakan. Dari bisa membedakan itu kemudian ditoli. Banyakan mana? Misalkan tadi ya ada pernyataan saya dari pikiran dan setuju itu pikiran. Ada nggak pada diri saya? Cek. Jangan-jangan nanti semuanya setelah ditoli disitulah baru sadar saya kemana aja selama ini, gitu loh. Betul nggak?
pantesan saya setiap hari menciptakan neraka. Jadi neraka itu sebetulnya ketika pikiran dibiarkan mengendalikan kesadaran. Surga ketika kesadaran sudah mampu mengendalikan pikiran. Itu aja surga dan neraka. Sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, dari ngaji ini, ya, nanti Bapak Ibu jadi langsung punya, saya sekarang harus memperbanyak kesadaran. Itu kan? Nah, begitu kesadarannya diperbanyak, bukan berarti bahwa pikiran dimatikan. Itu. Tetapi pikiran menjadi sangat terkendali oleh kesadaran, berarti Bapak Ibu sudah berhasil mendamaikan diri sendiri. Nah, rasakan kajian saya ini. Ketika kita sudah berhasil mendamaikan diri sendiri. Loh, kok tiba-tiba orang di sekitar saya kok jadi ikut damai? Nah, itu namanya terinduksi. Terinduksi oleh vibrasi, frekuensi, energi yang kita capai. Jadi jangan heran ketika Bapak Ibu mempraktekkan ajaran ini, nanti orang-orang di sekitar kita kok berubah dengan sendirinya, otomatis. Misalnya, mohon maaf, kok pasangan saya sekarang jadi berubah, lebih perhatian sama saya, lebih sayang sama saya. Itu induksi namanya, itu efeknya. Kenapa? Itu like attracts like, karena energi, frekuensi, vibrasi kita sudah di atas. Maka yang datang juga orang-orang yang sama frekuensi dan vibrasinya. Wah, ini keren sekali. Inilah sebetulnya cara leluhur kita dari dulu mengubah keadaan. Dan selama ini kita mengubah keadaan itu bukan dengan cara mendamaikan pikiran dengan kesadaran. Malah menjauhkan pikiran dengan kesadaran. Ingat ya, kesadaran ini ya di dunia ini sekarang pemandu bagi pikiran. Nanti kalau sudah mati gak pakai pikiran lagi. Hanya berdiri sendiri kesadaran. Begitu. Terasa gak Bapak Ibu? Terasa. Tadi ketika memejamkan mata, banyak gak hal yang di luar dugaan Bapak Ibu bisa menjawab? Banyak kan? Nah, nanti di rumah diulang lagi. Nanti di rumah memejamkan matanya lebih banyak lagi. Jadi pejamkan mata, bisa juga ditoli pakai tangan. Yes, ini ada pada saya. Pikiran ini ada pada saya. Gitu. Saya tahu ini kesadaran, tapi belum ada. Gimana ya caranya supaya ini ada? Itulah kita langsung berlatih. Nah, latihannya gimana? Latihannya pasti Bapak Ibu akan dihadapkan pada situasi yang akan melatih langsung. Nah, makanya ingat lagi ayatnya ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Ingat itu. Ketika ada yang dibenci itu langsung ingat ayat itu. Kan sekarang gak ingat ayat kan? Ingatnya golok. Ingatnya yang lain-lain lah pokoknya ya. Sekarang ingat ya, kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Allah Maha tahu, saya tidak tahu. Percaya deh sama Allah. Jadi sekarang latihannya begitu dapat yang sangat dibenci, langsung saya harus menerima ini. Saya harus berlatih menerimanya. Gimana caranya? Mengubah sudut pandang. Karena untuk memaafkan itu Bapak Ibu tidak cukup dengan pokoknya saya maafkan, nggak bisa. Rubah dulu sudut pandangnya. Tambah pengetahuan. Nah, kalau belum bisa memaafkan lagi, udah dengarkan kajian saya. Misalkan gini, Bapak Ibu tidak bisa memaafkan saat itu. Klik kajian saya yang mana aja. Merem aja, klik. Yang diklik pasti akan menjawab yang Bapak Ibu sedang butuhkan saat itu. Percaya deh sama saya. Kadang-kadang Bapak Ibu perlu bantuan.
Nah, sekarang saya mau bertanya. Mulai sekarang Bapak Ibu mulai melihat bahwa rezeki dari Allah itu tidak selalu angka-angka dan uang. Perhatikan saya. Bapak Ibu dapat kajian seperti ini dari saya. Rezeki bukan? Bisa nggak diuangkan? Ada yang uangnya banyak tidak merasa punya. Apalagi yang nggak punya uang. Tapi setelah dapat kajian gini ya. Yang punya uang merasa lebih bersyukur. Yang tidak punya juga tetap bersyukur. Karena dia sadar, sekarang saya nggak punya. Tapi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, berbahagialah saat kamu tidak punya. Kan di depanmu ada saat di mana kamu akan punya. Kesadaran selalu mengajarkan itu. Kesadaran selalu menenangkan. Kesadaran itu begitu. Nah, kalau setiap hari Bapak Ibu praktek dengan saya seperti ini, perhatikan saya. Seminggu, 2 minggu, Bapak Ibu wajahnya lebih muda. Percaya sama saya, gak usah operasi, lebih muda. Tekudu ka Korea. Perhatikan saya, lebih muda deh, lebih muda. Jadi saya sebenarnya diam-diam suka mengamati. Oh, tambah muda nih kelihatan. Gitu. Nah, begitu kita bisa berdamai dengan diri sendiri, apa yang terjadi? Tubuh kita mau memproduksi hormon-hormon yang membuat tubuh kita menjadi penuh dengan gairah. Tapi begitu di sini konflik gak selesai, tubuh kita menghasilkan hormon-hormon kortisol. Hormon-hormon yang membuat Bapak Ibu umurnya baru 40 kelihatan seperti 80. Gak percaya sama saya? Iya. Begitu jalan udah. Nah, jadi semua realitas fisik ini sebetulnya hanya kita sedang diajarkan oleh semesta bahwa kita harus bisa melihat diri kita sendiri. Semua realitas fisik yang ditonton oleh kita itu adalah diri kita walaupun kelihatan di luar. Semesta sedang mengajarkan ini loh dirimu. Ya. Jadi artinya kalau tubuh spiritual kita sehat, tubuh intuisi kita sehat, tubuh mental sehat, tubuh energi sehat, tubuh fisiknya sehat. Bahkan saya berani mengatakan bahwa orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang sudah tidak lagi takut menghadapi kehidupan dan kematian, saya pastikan hidupnya pasti berkelimpahan. Karena apa? Kelimpahan dalam dirinya bisa menarik kelimpahan dari luar. Dia sudah menjadi medan magnet untuk menarik yang dia dambakan. Bapak Ibu, kalau masih banyak keruwetan di sekitar hidup kita, itu gambaran bahwa sebetulnya masih ada konflik di dalam diri kita sendiri. Jadi tidak usah lagi cerita tahajudnya berapa rakaat, tidak usah cerita lagi ngajinya apa, meditasinya berapa jam, bullshit semua itu. Lihat saja realitas hidupnya. Kalau masih banyak keluhan, belum bisa menerima kenyataan, masih senang menceritakan sesuatu yang tidak diinginkan, masih senang curhat-curhatan, senang menseminarkan kesusahan diri, ingin mendapatkan belas kasihan, itu sudah jelas kita belum kemana-mana. Belum kemana-mana. Jadi saya sekali lagi menyampaikan di akhir kajian saya ini, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah damai di dalam, dia akan menarik semua berkah dari semesta nyaris tanpa upaya. Sekali lagi, dia akan menjadi medan magnet. Ya, alam semesta diciptakan oleh Allah bukan untuk tunduk kepada diri kita, tapi alam semesta diciptakan oleh Allah untuk mengajari kita agar kita bisa selaras dengan alam semesta.
Alam semesta dicipta bukan untuk tunduk kepada kita, tapi alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengajarkan berbagai hal kepada kita agar kita hidup selaras dengan semesta. Begitu kita selaras dengan semesta, energi kita jadi besar. Hidup penuh perayaan, hidup menakjubkan. Hidup menjadi sesuatu yang sangat keren. Keren sekali hidup itu. Itulah kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.